Sedikit sekali Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedikit sekali, hampir-hampir tidak ada orang yang menyadari, orang Kristen yang menyadari bahwa kekristenan itu bukan hanya jalan sukar, tapi jalan mustahil. Ini tidak mengada-ada, saudara. Kekristenan itu bukan hanya jalan yang sukar, tapi jalan yang mustahil. Dalam satu kali kesempatan ditulis di Injil Yohanes, maksud saya Injil Matius pasal 19. Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Apa yang harus kulakukan Tuhan, supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Artinya supaya hidupku berkualitas, supaya hidupku bermutu. Hidup kekal itu bicara mengenai hidup yang berkualitas atau hidup yang bermutu. Tuhan Yesus menawarkan jalan untuk memiliki hidup yang berkualitas dengan melakukan hukum, menjadi orang yang berakhlak baik, menjadi orang yang taat hukum, menjadi manusia yang beradab, yang santun, yang beretika. Karenanya Yesus berkata kepada orang itu, 10 hukum Allah atau dasatita. Lalu orang itu berkata, "Tuhan, saya sudah melakukan semuanya." Tuhan Yesus tidak membantah jika orang ini belum melakukan. Pasti Tuhan Yesus mengoreksi, tapi Yesus tidak membantah. Memang ada orang-orang yang baik, yang hidup sesuai dengan hukum. Dalam hal ini hukum Taurat. Paulus sendiri di dalam Filipi pasal 3 dari ayat 6, 7, 8 dan seterusnya menyaksikan bahwa kalau ditinjau dari hukum Taurat, dirinya tidak bercacat, dirinya tidak bercela. Jadi ada orang-orang yang memang berkualitas baik, seperti Paulus, seperti orang ini. Matius pasal 19 itu menurut penafsir, kemungkinan itu Paulus, kemungkinan. Tapi itu tidak pasti, saudara. Lalu orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Saya sudah lakukan semua Tuhan, kurang apa lagi?" Lalu Tuhan berkata, "If you want to be perfect," kalau kamu mau sempurna, teleios. Nah ini masalahnya. Kamu cari gara-gara. Kalau kamu mau menjadi baik dalam standar orang beragama, cukup lakukan hukum. Tapi kalau itu masih kurang, kamu mau moving to the next level, kamu mau naik ke level yang lebih tinggi, jual segala milikmu. Ini orang kaya, saudara. Bagikan kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Alkitab mencatat orang itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Maksudnya orang kaya itu orang kaya ini, tidak semua orang kaya. Orang kaya yang mau diubah Tuhan, orang kaya yang mau bertobat,
tentu orang kaya yang bisa masuk surga. Tapi kalau orang kaya terikat dengan kekayaannya, tidak bisa. Termasuk orang miskin yang masih ingin kaya dan berharap kekayaan itu bisa membuat hidupnya merasa lebih terjamin, lebih bahagia, lebih aman, lebih utuh, lebih terhormat. Nah, itu sukar masuk surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lalu dalam percakapan itu murid-muridnya gempar dan berkata satu dengan yang lain, "Jika demikian, siapa yang bisa selamat? Kalau masuk surga begitu sulit." Lalu Yesus berkata, "Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah." Menjadi Kristen itu masuk ke mustahilan. Tetapi yang mustahil ini menjadi tidak mustahil kalau Allah involve, Allah terlibat. Itulah sebabnya kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Way of life, jalan hidup. Bukan hidupnya hukum, tapi hidupnya Yesus, hidupnya anak Allah. Karenanya kita disebut Kristen, artinya to be like Christ, seperti Kristus. Alkitab mengatakan kalau kamu mengaku hidup di dalam Dia, atau kamu percaya kepada Dia, Yesus Kristus, kamu wajib hidup sama seperti Dia hidup. Itu baru Kristen, saudara. Tapi Kristen-Kristen yang dianut orang, hampir semua orang Kristen, itu Kristen yang telah merosot nilainya, telah didevaluasi. Seakan-akan menjadi Kristen asal berperilaku baik, santun, beradab, beretika cukup. Ini namanya luncas atau meleset. Kristen yang benar itu to be like Christ, seperti Kristus. Itulah sebabnya Yesus datang menebus dosa kita, membenarkan kita, artinya menganggap kita dijadikan benar, dianggap benar, maksudnya di hadapan Allah, dan terus didewasakan agar benar-benar menjadi benar. Dan modelnya, prototipenya adalah Yesus. Sedikit sekali orang yang serius mau menjadi Kristen. Sayang, saudara, kita punya satu kali kesempatan hidup. Sayang kalau kita gagal jadi manusia, ya. Maksudnya gagal menjadi manusia itu gagal menjadi seperti Yesus. Yesus itu manusia Allah, man of God, yang merupakan model manusia yang Allah kehendaki untuk kita kenakan. Kurang dari itu gadungan, palsu, fake Christianity, kekristenan yang palsu, saudara-saudara. Orang Kristen yang benar itu, saudara-saudara sekalian, memiliki kawasan hidup yang berbeda. Kawasan hidup yang tidak akan bisa dimengerti oleh orang Kristen yang masih duniawi, apalagi orang non-Kristen yang tidak mengenal kebenaran. 1 Korintus pasal 2, ya, ayat 14 mengatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Manusia duniawi tidak akan bisa memahami manusia rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain atau tidak sanggup dipahami oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tidak ada. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tentu tidak ada. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perjalanan hidup kekristenan saudara harus terus bertumbuh sampai menembus batas. Sampai masuk ke kawasan realm, kawasan rohani. Yang itu tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang duniawi, saudara. Bagaimana bisa sampai memasuki kawasan itu? Tentu lewat proses panjang dan harganya mahal. Seluruh hidup kita itu harus dipertaruhkan untuk menemukan kekristenan yang sejati atau bagaimana menjadi manusia Allah. Jadi menjadi tidak penting apakah Anda pria atau wanita, menikah atau tidak, punya anak atau mandul. Sebab yang penting bagaimana Anda menjadi manusia Allah sesuai dengan rancangan Allah semula. Yesus menjadi modelnya yang karenanya dia disebut yang sulung, prototokos. Roma pasal 8 ayat 28-29 menunjukkan bahwa semua kita harus diproses. Allah bekerja dalam segala hal agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang di dalam ayat ini sama dengan memiliki pikiran Kristus. Kalau seseorang sampai tingkat memiliki pikiran Kristus, gaya hidup, pola hidup, dinamika hidupnya pasti berbeda. Dan inilah yang sulit dipahami oleh orang di sekitar kita. Akan sulit. Nah, nanti akan saya teruskan sampai di bahasan ini. Kembali dulu kepada bahwa mengikut Yesus itu bukan hanya jalan yang sukar, tapi jalan yang mustahil. Agama bisa dijalani tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa meterai Roh Kudus. Tetapi kekristenan harus dijalani dengan meterai Roh Kudus. Jadi sehebat apapun umat perjanjian lama, mereka tidak akan bisa menandingi kehidupan umat pilihan perjanjian baru. Abraham boleh hebat dengan imannya, Daud boleh hebat dengan cintanya kepada Allah, ya, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, mereka tidak sempurna. Karena meterai Roh Kudus belum diberikan kepada mereka. Itu diberikan kepada orang percaya. Yang oleh karenanya orang percaya bisa memiliki standar sempurna seperti Bapa. You must be perfect. Untuk itu kita harus berani mempertaruhkan seluruh hidup kita. Itulah sebabnya di Lukas pasal 14 ayat 33 Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat jadi muridku. Artinya dia tidak bisa belajar. Dia tidak bisa diubah. Dia tidak bisa kubawa ke kawasanku. Itulah sebabnya di Matius 19 tadi, Yesus kepada orang kaya yang menyatakan mau memiliki hidup yang
berkualitas, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku, ikut jejakku, follow me, ikut jejakku. Kalau kamu masih terikat dengan dunia ini, kamu tidak bisa kuubah. Itulah sebabnya di Lukas pasal yang ke-16 ayat 11. Orang yang masih mencintai dunia tidak mungkin mengerti kebenaran. Dia bisa belajar teologi, dia bisa memiliki gelar doktor. Tidak mungkin dia bisa serupa dengan Yesus. Dan itu yang terjadi hari ini. Orang-orang mendapat legalitas khotbah, legalitas ramah, legalitas jadi rohaniwan karena gelar. Padahal bukan merendahkan gelar. Saya sendiri membangun sekolah tinggi teologi. Padahal yang penting, bagaimana seseorang terlepas dari ikatan dunia dan belajar dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan berpikir dengan alam perjanjian lama. Alam perjanjian lama, di perjanjian lama itu hanya orang-orang tertentu yang berinteraksi langsung dengan Allah. Dan itu pun tidak sempurna, karena Roh Kudus belum dimeteraikan. Hanya imam yang bisa bertemu dengan Allah, itu pun setahun sekali. Kalau tokoh-tokoh iman yang dekat dengan Allah tentunya Musa, Abraham, dan beberapa tokoh lain. Tetapi orang Kristen itu, orang-orang yang menjadi bait Allah. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Berarti ada ruangan dialog, ruangan percakapan, ruangan interaksi dengan Allah setiap saat. Itu berarti kita bisa mendengar suara Roh Kudus setiap saat. Tetapi kalau seseorang sudah masih mencintai dunia, tidak bisa. Tidak bisa. Puji Tuhan, saya ada di lembaga pendidikan teologi sejak muda. Dan saya belajar sungguh-sungguh. Saya ada di sekolah tinggi teologi yang accredited. Sekolah-sekolah tinggi teologi yang saya ikuti, sekolah-sekolah tinggi yang baik. Bukan di ruko lantai 2, tapi yang kampusnya ribuan meter sampai berhektar. Accredited. Dan indeks prestasi saya bagus. Tapi itu tidak membuat saya bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Sampai kita berani mempertaruhkan seluruh hidup kita dan menjadikan tujuan menjadi manusia Allah sebagai tujuan utama kita. Dan itu berarti kita menghormati Tuhan. Itulah sebabnya di Lukas 14 sebelum Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku, tidak bisa kudidik, tidak bisa kuubah. Yesus memulai dengan pernyataan, hitung dulu anggarannya kalau kau ikut aku. Saya tidak sedang menyesatkan saudara. Kalau saya punya waktu menjelaskan butir per butir, ayat per ayat, sangat argumentatif dan memiliki landasan yang benar. Kristen yang sejati itu, saudara, arahnya adalah to be like Christ. Perfect as just our Father in heaven perfect. Dan ketika saya menyadari itu, saya pun merasa ketinggalan, saudara. Saya meratapi keadaan saya. Saya mengenal diri saya dengan benar. Saya mengenal diri saya dengan baik. Dan saya mulai starting from zero. Saya mulai dari nol. Sebelum terlambat Bapak Ibu saudara sekalian, rendahkan hatimu dan dengar apa yang saya katakan. Anda bisa jadi Kristen, boleh jadi Kristen sejak kecil.
Tapi kalau saudara tidak mempertaruhkan seluruh hidup saudara untuk proses menjadi sempurna, proses menjadi Kristen, yaitu to be like Christ, Anda akan kehilangan kesempatan ini. Jangan sombong. Baik Anda yang memiliki pengalaman teologi atau pengalaman alam roh, ayo starting from zero. Saya belum sempurna, tapi saya tahu bagaimana saya harus sempurna. Melepaskan segala sesuatu. Ini tadi saya membaca 1 Korintus pasal 2 ya saudara. Jadi manusia duniawi tidak bisa menilai manusia rohani. Manusia rohani menilai segala sesuatu sebab dia ada di kawasan yang lebih tinggi. Tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Orang-orang manusia rohani yang ada di bawah yang dibawa Tuhan Yesus di kawasan Tuhan Yesus dalam standar kekristenan yang benar. Itu orang-orang yang telah dinasihati Allah. Yang menggenapi Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang-orang yang memiliki spiritual quotient, kecerdasan rohani, di mana setiap tindakannya tidak bercela. Dan itu baru bisa menyenangkan hati Allah. Bisa diteruskan khotbah ini? Anda kayaknya kelenger deh. Anda bisa mengikuti terus? Jangan sombong. Nggak lama Anda akan mati dikubur. Apa yang Anda capai? Prestasi apa yang saudara capai selama hidup? Sebagai umat pilihan, saudara harus mencapai kehidupan ini berkenan di hadapan Allah. Sebab banyak orang yang berkenan di hadapan Allah, yang diperkenan Tuhan, masuk ke dalam kerajaannya. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Di antara saudara yang masih duniawi, mana tertarik dengan hal ini? Anda nggak akan tertarik, dan saya tahu Anda tidak akan tertarik. Apa sih itu? Bullshit itu. Anda nggak akan mengerti. Dan saya sangat bisa menerima kalau Anda tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Anda jauh. Anda semi hewan yang pikirannya tertuju untuk perkara-perkara fana dunia. Fisik yang nanti akan dikubur. Beda dengan orang Kristen, dengan kawasan yang mestinya kita miliki. Apa kawasannya? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat-ayat ini tidak bisa dimengerti oleh orang biasa, saudara. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba bagaimana bisa memahami itu? Bagaimana Anda bisa memahami Lukas pasal 16 ayat 12 yang tadi pagi saya mention waktu doa pagi. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, bagaimana kamu setia kepada Tuhan? Kira-kira begitu. Kamu tidak setia juga pada hartamu sendiri. Harta orang lain itu artinya harta Tuhan. Apapun yang kita miliki, ini semua milik Tuhan. Sebab orang yang ditebus oleh darah Yesus melepaskan hak. You are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri.
partikel paling kecil pun yang kau miliki belongs to him, milik Tuhan. Hartamu sendiri itu nanti di langit baru, bumi baru. Hidup ini jilid satu ini, Anda tidak berhak memiliki apa-apa. Hidupmu itu nanti baru di jilid kedua memiliki segala kemuliaan. Dan banyak lagi ayat-ayat seperti misalnya kita kewargaan surga, bukan kewargaan di bumi. Yesus berkata kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Ini ayat-ayat untuk orang yang mau mengerti kebenaran yang murni di kawasan Tuhan. Mengapa kalau di GSKI lagu-lagunya harus lagu GSKI? Karena lagu itu berbicara. Lagu itu menyampaikan, menciptakan atmosfer. Lalu orang marah. Oh biar karangan Pak Eras dinyanyikan ya. Nggak suka karangan orang lain. Enggak. Nah, you kalau mau di GSKI, nyanyikan lagu GSKI. You nggak suka, you keluar. You pindah sinode lain. It's okay. Enggak apa-apa. Ku salami. Saya bilang, Jaijian. Selamat jalan. Really? Nggak sakit hati. Lalu kalau Anda di GSKI, 3 pilarnya kesucian hidup. 2 fokus langit baru, bumi baru. The world is not our home. 3 hidup bertanggung jawab, maksimalkan potensi untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Bukan membangun rumah mewahmu atau kesenangan barang-barang luxurymu. Ini gak waras, Pak. Yesus dikatai gila, Paulus dikatai gila. Kita harus bisa dikatai apa? Saya gak ngerti maksud tepuk tangan yang terakhir ini. Bisa diteruskan khotbah ini. Kristen kita selama ini gak tepat, saudara. Termasuk Kristen saya selama puluhan tahun. Sampai ketika saya sadar. Ketika suatu hari saudara melihat Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan, baru saudara tahu betapa beruntungnya menjadi kekasih Tuhan. Tapi saudara harus memiliki kapasitas yang layak menjadi kekasih Tuhan. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kawasan kekristenan yang selama ini kita jalani harus segera kita tinggalkan. Kita harus bertumbuh terus, saudara. Mengapa kita ngotot setiap hari doa jam 5 pagi? Kita memiliki sense of crisis. Sementara dunia makin jahat. Kita pasti terpengaruhi oleh dunia kita ini. Kita harus memisahkan diri. Bukan berarti secara fisik kita tidak bergaul. Tapi kita harus mencari Tuhan. Menemukan Tuhan. Dan mengalami imanasinya, pancarannya dari Tuhan. Setiap pagi kita doa. Setiap minggu sekali kita puasa. Minggu ini jatuh hari Jumat nanti, saudara. Dan malamnya 6:30 kita berdoa. Harus ada punya sense of crisis. Bukan krisis karena belum punya rumah pribadi. Krisis karena gajinya kurang besar. Krisis lain. Saya tahu kita punya banyak krisis. Yang kita harus tangani dengan tanggung jawab. Tapi krisis yang utama dalam hidup adalah kalau kita belum memiliki wajah Kristus di dalam hidup kita. Sementara waktu berjalan terus dan ada ujungnya. Sebelum kita ada di ujung waktu hidup kita. Sebelum jantung kita berhenti berdetak. Sebelum nadi kita berhenti berdenyut. Kita dijumpai Tuhan berkenan.
Jadi maaf ya, jangan ribut soal organisasi lagi. Organisasi penting, tapi manusia yang diubah lebih penting. Mau sebagus apa organisasi? Anda lihat beberapa gereja berkelahi sampai mau bunuh-bunuhan. Nah, manusianya juga nanti. Ayo kita semua bertumbuh. Besok pagi kalau Anda ada waktu jam 5 hadirlah di sini berdoa. Saya akan pimpin doa di sini, saudara-saudara. Jadi saudaraku sekalian, sebelum waktu ini berlalu, kita harus bertumbuh secara normal dengan kecepatan yang makin tinggi. Seperti orang naik mobil itu dari 20 kilo, 30, 50, 60, 80, 100, 120, 160. Atau kalau ibarat pesawat, kita ada di landasan pacu. Jangan diparkir, keluar dari parkir, dari Garbarata, masuk ke runway, landasan pacu. Sampai dengan kecepatan tinggi, terbang ke atas. Jangan sampai landasan pacu sudah usai, Anda nggak terbang. Karena usia sudah meninggi, Anda nggak berubah. Bukan nakut-nakuti. Saya nggak nakut-nakuti, saya hanya mengancam aja. Paham? Amin? Serius saudaraku. Maka di gereja ini jangan ribut soal-soal kecil. Nggak usah ribut, diam. Jangan sirik, iri-iri ya. Saya tidak mengatakan di sini ada masalah itu. Tapi di mana-mana selalu ada dan akan ada. Jangan. You must be perfect. Kamu harus sempurna. Anda saya beri contoh bagaimana saya dibully, difitnah. Aduh macam-macam. Diam. Tidak apa-apa. Kalau Allah di pihak kita, Allah bela kita. Kalau kita salah, kita nggak bisa bela diri. Masih di 1 Korintus ya. Tadi pasal 2 ya. Di ayat-ayat terakhir sudah saya baca. Manusia duniawi tidak mengenal manusia rohani karena kawasannya beda. Perhatikan bagaimana orang marah-marah terhadap saya. Itu pendeta Erastus ya, anti perpuluhan. Coba kalau dengerin khotbah saya ini. Everything you have belongs to God. Kok pakai prosentase? Ya tergantung Tuhan. You mau kasih gereja kasih, nggak kasih juga nggak apa-apa. Roh Kudus pimpin. Sebab because you are just the manager, not the owner. You are not the owner. Kau bukan pemilik. Kamu hanya manager. Kamu hanya kasir. Jangan hitungan bagaimana Tuhan pimpin. Kalau kau punya uang, mamamu lagi sakit, kamu urus mamamu. Bukan dibawa ke gereja uangnya, kasih mama dulu. Mamamu pun pekerjaan Tuhan. Orang marah saya ngomong begitu. Takut gereja gak punya uang. Kalau gereja pekerjaan Tuhan, gak mungkin bangkrut. Gak mungkin. Kita juga gak perlu membujuk-bujuk orang. Jangan lupa ya bro, perpuluhannya. Minggu depan ini ada... Minggu depan kan tanggal muda ya saudara. Gajian maksudnya jangan lupa. Capek deh. Gak mendidik saudara. Kalau orang di kawasan rohani yang tinggi. Mengikuti apa yang tadi saya khotbahkan. Semua milik Tuhan. Hidup kita suci. Fokus kita langit baru, bumi baru. Gak usah diajari macam-macam. Itu bedanya manusia dengan hewan. Memang manusia yang telah jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu moralitas kesucian. Mestinya manusia dalam segala hal yang dilakukan selalu sinkron dengan pikiran perasaan Allah. Mestinya. Tapi berhubung manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, maka perlu hukum. Sekaligus sanksinya itu Taurat.
Jangan mencuri. Kalau mencuri, potong tangannya misalnya. Ini seperti binatang di taman safari itu loh. Yang kalau keluar sedikit kena strom. Mestinya kita tidak perlu begitu. Lampu merah nggak ada polisi pun kita berhenti. Karena ada polisi di sini di dalam. Saya pernah punya dosen ya. Yang kemudian suatu hari menjadi rekan sekerja. Tapi dulu dia dosen saya. Badannya kurus ya, orang Tionghoa. Pergi ke Jawa bawa mobil, saudara. Ya namanya kurus badannya dengan keluarga. Dia ngantuk, saudara. Dia lihat ada polisi. Wah aman, dia berhenti. Dia tidur di perempatan itu kan ada polisi di situ. Waktu dia bangun kok polisi itu nggak bergerak-bergerak. Rupanya patung polisi. Kenapa mesti ada patung polisi? Kenapa mesti ada mobil ringsek ditaruh supaya orang tidak ngebut? Mestinya orang sudah punya moralitas yang tanpa hukum pun dia jalan. Jangan tidak mencuri karena tidak ada kesempatan korupsi. Jangan tidak berzina karena nggak ada kesempatan berzina dan tidak ada orang yang diajak berzina. Jangan saudara melawan orang yang karena orang itu lemah. Makanya kalau saudara ribut dengan orang, kalau orang itu kuat, lebih kuat dari saudara, saudara lebih aman. Kenapa? Anda nggak berani lawan. Kalau dia lemah, tak pateni gue. Gitu. Begitu lebih kuat. Ampun Pak. Belas asih, belas kasihan kita itu untuk semua orang. Bukan hanya orang baik, orang benar. Orang salah pun kita belas kasihani. Itu perasaan Tuhan. Alkitab itu berkata begitu saudara. Nah di 1 Korintus 3 kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan manusia rohani, manusia duniawi. Lalu di pasal berikut. Ini kalau di aslinya nggak ada pembagian pasal dan ayat sebenarnya. Ini satu rentetan gitu. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani waktu itu. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini gak tumbuh namanya. Coba berapa banyak orang berkata, Allah GSKI ngomongnya mati-mati melulu. Lu dengerin gua ngomong. Emangnya tiap kali saya khotbah mati-mati melulu? Gua gila kali. Memang prosentase ngomong mati-mati lebih banyak, tapi gak mati melulu. Ada orang begini, Pak, saya mau masuk GSKI Pak, tapi gak pakai nama GSKI. Pokoknya kita numpang aja sinodenya, tapi kita tuh pakai nama lain. Ya GSKI selain dicap sesat, Paira sesat, ajarannya juga sulit. Kamu ngeledek saya kamu. Saya gak butuh kamu, gak usah masuk GSKI. Kalau kau masuk GSKI lagunya harus GSKI. Rata-rata pedih. Tapi saya latih. Karena saya melatih saudara, saya melatih diri saya sendiri dulu. Dan betapa merdekanya hidup orang yang tidak takut dihina, tidak takut miskin, tidak takut mati. Kenyataannya Tuhan tolong kita. Tak ada kesulitan ekonomi, semua jalan dengan baik. Bahkan kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Nah saudara sekarang harus berperkara dengan Tuhan. Tuhan, kawasan hidupku apakah masih duniawi atau sudah rohani? Ciri kehidupan rohani itu saudara,
tidak tertarik dengan keindahan dunia. Dia bisa punya mobil bagus tapi hatinya tidak terikat di mobil. Dia bisa punya banyak uang tapi tidak merasa aman dengan uang itu. Dia aman karena perlindungan Tuhan. Amin. Orang yang rohani itu orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang yang rohani itu mencintai jiwa-jiwa. Itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Orang yang rohani itu menghayati dunia bukan rumahnya. Amin. Dan beberapa ciri lain yang saudara nanti akan alami. Anda punya kawasan yang berbeda. Lambat laun, cepat atau lambat, sengaja atau tidak saudara sengaja, orang melihat saudara beda. Ketika saudara beda, baru orang tanya, apa yang terjadi dalam hidupmu? Nah, barulah di situ kita bisa disebut menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan bukan kita bisa ngomong tentang Yesus. Hidupmu menjadi kesaksian. Amin. Sampai orang berkata, orang sebaik ini gak mungkin Tuhannya salah. Orang sebaik ini gak mungkin ajarannya sesat. Amin. Biar fakta yang membuktikan, bukan cangkem tok. Amin, saudara. Hidup kita cuma sekali, Bu. Waktu ibu bapak sudah singkat seperti saya, kejar ketinggalan. Serius, kejar ketinggalan. Kejar, maka tadi lagu tadi beriku kesempatan itu, Pak. Saudara lihat nggak di TV kalau ada penjahat dikejar polisi, dia naik mobil, dia nabrak sini, dia masuk jalan yang lawan arus, wah gila, kejar helikopter, wah gila. Kenapa kita nggak gila seperti itu? Kita dikejar iblis, dikejar dunia, kita ngebut, bangun pagi doa. Iya, baca. Saya nggak mau lihat yang nggak perlu digadget, saya buangin. Saya mau bersih. Pokoknya kalau Tuhan senang saya nonton. Kalau Tuhan nggak suka saya nggak suka. Nah, saya pemimpin harus jadi teladan, ngejar ketinggalan kita, saudara. Masih ada melesetnya. Nanti kalau sudah berdoa, aduh tadi meleset juga ya. Masih ada melesetnya ini Tuhan. Tapi saya tahu kapan saya salah. Kita perbaiki terus. Kita beri tepuk tangan, saudara. Kita hidup cuma sekali, Bu. Amin, Pak. Nyari apa, Pak? Betul nggak? Bapak akan berhadapan dengan sang Khalik suatu hari. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa itu wajah putranya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ini potretnya. Baru Bapak diberi sertifikat. Bapak tahu nggak sertifikat itu tulisannya apa? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Amin. Wis duwe belum? Udah punya belum sertifikat itu? Ngomong aja. Nggak jelas. Oh, proses. Jawaban paling aman itu proses. Nggak apa-apa umurmu berapa, nggak apa-apa. Kalau udah umur 80 tahun masih proses. Oh, udah mau masuk kubur proses. Percaya apa yang saya katakan, Pak. Yang saya katakan ini benar. Saestu leres. Amin. Nggak ada yang lebih bagus dari ini. Hidup kita singkat. Nyari apa? Apalagi kita sudah ngerasain mobil bagus, naik pesawat bagus, hotel bagus, seks, makan enak. Ngono tok, Pak. Mau cari apa? Bodoh kalau kita masih mau nyari lebih banyak supaya lebih bahagia. Setan menipu kamu. Sekarang saatnya kita mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Dan saya janjikan kiranya Tuhan menolong saya. Anda ada di sini, saya bimbing untuk keluar dari kawasan rendahmu, masuk ke kawasan. Seperti yang saya berjuangkan hari ini. Ya tentu saya tidak perlu promosi diri bagaimana, tapi saya mengerti. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak bisa khotbah seperti ini, Pak. Dan tidak ada selembar catatanku di situ.
Tapi itu bahasa kehidupan, dinamika hidup yang telah saya jalani. Sehingga saya bicara tanpa berhenti. Karena saya tahu apa yang saya ucapkan. Karena saya jalani kehidupan seperti ini. Luar biasa, Pak. Kadang-kadang kita itu berjalan seperti jalan gelap berkabut. Doa, mencari wajah Tuhan, belajar firman. Terbuka, Pak. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, yang bisa kita temui. Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita, bisa kita dengar. Pasti berbicara, Pak. Luar biasa. Amin, Bu. Wes nyari Gusti Allah aja. Mau nyari apa lagi? Amin. Nyari. Amin, Pak. Iya, Bapak di tempat yang benar. Saya akan sebanyak-banyaknya datang ke sini. Karena Rabu depan saya harus pergi, saya nggak bisa datang. Tapi Rabu berikutnya saya akan usahakan sebanyak-banyaknya. Nanti tanggal 25 hari Minggu saya datang lagi. Anda jangan pikir saya punya maksud, saya tidak ada apa-apa. Saya naikkan pesawat, saya naik sendiri. Hotel pun saya bayar sendiri. Oke? Dan pulang jangan dikasih amplop. Kenapa? Saya gembala di sini kalau dikasih amplop. Ya, nggak ada itu begitu. Tapi kan gembala patut dapat gaji, patut. Tapi gaji saya sudah cukup dari Tuhan dan saya sudah punya lebih dari cukup, nggak usah. Ya, yang penting saya meluluskan saudara. Saya itu mentor saudara. Saya asisten dosen. Saya suster, Tuhan dokter dan dosennya. Dan saya mengentar saudara seperti saya memaksa diri saya sendiri. Bagaimana mencapai kawasan rohani, spiritual realm, kawasan rohani, di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Moving to the next level, bergerak ke level yang lebih tinggi, saudaraku. Kebahagiaan kita, sukacita kita bertambah, kesucian kita bertambah. Luar biasa, saudaraku. Sampai akhirnya saudara-saudara kalau sudah masuk kawasan yang lebih tinggi, saudara hanya mencintai Tuhan. Cinta kepada Tuhan itu real, bukan fantasi. Kita menemukan objek yang kita cintai. Anda pasti melihat kalau anak muda jatuh cinta, dia masuk kawasan yang tidak jelas. Betul? Ibu-ibu berkata, Pak, anak saya diguna-guna, Pak. Dulu dia baik, sekarang gara-gara ketemu si pria itu berubah. Bu, dia bukan diguna-guna, Bu. Cinta itu bisa membuat orang berubah, Bu. Telai ayam rasa coklat Holland, Bu. Dia cinta, Bu. Kalau kita cinta Tuhan, kita masuk kawasan yang baru. Luar biasa. Kerinduan kita akan Tuhan itu begitu menyala. Keindahan dunia sekitar kita menjadi pudar, saudaraku. Dan kalau kita berdoa minta agar kita bisa melekat dengan Tuhan, bukan pura-pura, bukan basa-basi. Masuk ke kawasan yang lebih tinggi, itu bukan karunia, itu perjuangan kita. Dari pihak kita perjuangan, dari pihak Allah tentu Allah sediakan. Jangan saudara menunggu lawatan Tuhan supaya saudara mengalami pembaharuan. Lawatan itu disediakan, saudara. Dan kita yang harus meresponi lawatan itu. Jangan menunggu Tuhan melawatmu. Masuk ruang doamu. Tuhan menunggu di situ. Jangan menunggu saudara mendengar suara Tuhan. Dia mau berbicara, tapi kau mendengar kebisingan dunia dengan segala kegaduhannya. Dan Tuhan tidak bisa bicara kepada saudara. Kita yang harus memetakan hidup kita. Menavigasi hidup kita. Kita menavigasi hidup kita sendiri, memetakan. Bagaimana kita bangun pagi berdoa, bagaimana kita bekerja, menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, mendengar khutbah.
menghindari percakapan yang tidak perlu dengan orang-orang yang mendistrak pikiran kita. Ya ini masih naif, yang saya ngomong ini masih naif. Tetapi Tuhan akan menunjukkan kepada saudara bagaimana saudara mengisi hari hidup saudara. Bagianmu harus kamu penuhi. Tuhan akan penuhi bagiannya. Jual segala milikmu. Lepaskan semua ikatan. Ikut aku, baru kau kugarap. Tanpa kugarap kau tidak bisa berubah. Tapi kalau kamu tidak melepaskan dari segala ikatan, tidak bisa. Yang paling berat melepaskan diri dari ikatan, saudara. Bukan tidak boleh punya rumah bagus, mobil bagus, atau duit. Bukan tidak boleh. Jangan terikat di situ, saudara. Karena ketika saudara memandang dunia ini membahagiakan, itu berhala. Itu perjinahan rohani, itu percabulan rohani. Dan Allah tidak berkenan. Engkaulah hartaku satu-satunya Tuhan. Kalau perlu saudara punya komitmen, Tuhan, apapun yang kau kehendaki harus kulakukan, aku lakukan Tuhan. Berapapun harganya. 1, saya tidak akan berbuat dosa. 2, aku tidak akan mengingini apapun selain menyenangkan Engkau. Tapi Tuhan tahu kita manusia yang butuh uang, ketemu keluarga, jalan-jalan dengan keluarga, wisata dan lain-lain. Tuhan cukupi. Kita bukan monyet yang senang dari dahan ke dahan makan pisang. Kita manusia yang mau mendengar musik. Kita menikmati pemandangan alam, bersosialisasi dengan keluarga besar. Dan Tuhan cukupi fasilitas kita untuk itu. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan cerdas sekali, saudara. Tapi kalaupun tidak ada itu, kita pun tidak menuntut. Amin. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Ada kita nikmati. Tidak ada, tidak apa-apa. Anda terus naik, moving to the next level. Itu langkah kita. Kita yang harus menavigasi, mengarahkan, memetakan hidup kita. Dan itu bukti cinta kita kepada Tuhan. Tuhan sediakan fasilitas untuk moving to the next level. Tadi saya sudah katakan kalau tokoh-tokoh perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang berinteraksi dengan Allah. Tetapi di perjanjian baru, kita semua memiliki Roh Kudus yang bisa berinteraksi dengan Allah setiap saat. Karena kita yang disetting, didesain, dirancang untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Maka Bapak Pendeta, Anda harus moving terus ke next level, baru jemaat ikut. Orang tua harus moving terus ke level yang lebih tinggi, anak-anak akan ikut. Tanpa perkataan, atmosfer kedewasaan rohani, atmosfer kawasan yang Bapak Ibu capek, pasti melting, meleleh. Dan anak-anak bisa merasakan kawasan itu. Katakan amin. Jadi orang Kristen yang rohani baru melting, baru meleleh, saudaraku, yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi pendeta, saudara. Wah, harus bertumbuh terus. Khotbahnya harus terus inovatif. Bukan itu lagi, apalagi cuma baca dari buku. Ya kalau cuma begitu enggak usah dengar pendeta di gereja. Bisa melihat di media sosial begitu banyak. Tapi kalau saudara hadir di sini, beda dengan saudara ikut di YouTube. Karena di sini Anda bisa fokus 1-2. Hadirat Allah pasti beda dengan di rumah. Sampai ketemu besok pagi jam 5 di sini.